Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan tugas manajemen sistem informasi. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok terdiri dari Kalista Levina Dotulong, Eka Fatmasari, dan saya sendiri Fadli Rosadi. Judul presentasi kelompok 2 yaitu Proyek Sistem Informasi Pembukuan dan Manajemen Stok di UD Toko Brayantani Brebes. Selanjutnya, latar belakang. Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi digital untuk meningkatkan kinerja bisnis. UD Brayantani mengadopsi sistem informasi akuntansi berbasis website untuk mengelola transaksi keuangan secara otomatis dan meningkatkan efisiensi. Kegiatan usaha ini menjual pupuk dan obat pertanian, melayani pelanggan dengan konsultasi produk, serta mengelola stok dan keuangan menggunakan sistem informasi untuk meningkatkan pelayanan dan kepercayaan pelanggan. Lalu, identifikasi masalah. Kurangnya integrasi sistem informasi dengan stok barang. Sistem informasi yang digunakan saat ini lebih fokus pada pencatatan transaksi keuangan, keterbatasan akses data secara real-time, minimnya otomatisasi dalam proses pelaporan, keterbatasan dalam pengelolaan data pelanggan. Tujuan penelitiannya mengkaji pengaruh penerapan teknologi informasi terhadap proses bisnis UD Brayantani dengan memberikan rekomendasi pengembangan sistem untuk mendukung sektor perdagangan pertanian. Selanjutnya, profil perusahaan. Didirikan pada tanggal 24 Mei 1999 oleh Bapak Haji Wilso dan Ibu Haja Emi Umaro. UD Brayantani berkembang dari distributor kecil menjadi toko pertanian terpercaya di Brebes. Visi dan misi UD Brayantani, visinya menjadi usaha dagang unggul di bidang pupuk dan obat pertanian. Misi UD Brayantani: 1. Meningkatkan pelayanan dan produktivitas pertanian. 2. Menumbuhkan kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya, struktur organisasi UD Brayantani terdiri dari pemilik, kasir, dan staf pelayanan. Proses bisnis berjalan UD Brayantani. 1. Penerimaan pelanggan. Pelanggan datang dan kebutuhan dicatat oleh kasir melalui sistem berbasis web. 2. Pencatatan transaksi. Transaksi pembelian diinput otomatis, menghasilkan nota dan mengurangi kesalahan manual. 3. Pengelolaan stok. Stok barang terupdate, memudahkan monitoring secara real time. 4. Penerimaan kas dan laporan, pembayaran dicatat otomatis, dan laporan keuangan dihasilkan secara sistematis. 5. Pemantauan manajemen. Pemilik dapat memonitor transaksi dan stok kapan saja untuk pengambilan keputusan cepat. Tahapan penelitian di UD Brayantani Brebes. Beberapa siklus manajemen proyek. 1. Initiating proses. 2. Planning proses. 3. Executing proses. 4. Controlling proses. 5. Closing proses. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mbak Eka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan penelitian, yaitu siklus manajemen proyek. Yang pertama itu ada initiation process atau inisiasi proyek. Project initiation adalah tahap awal proyek pertama kali. Nah, pada dasarnya awal proyek adalah pembuatan proyek dalam hal memberikan gambaran umum tentang proyek berupa definisi proyek. Dari definisi proyek ini itu kita dapat melihat bahwa gambaran besar biasanya itu mencakup ruang lingkup proyek, tujuan proyek, waktu penyelesaian proyek, anggaran proyek, dan informasi umum lainnya. Nah, yang kedua itu planning proses, yaitu perencanaan proyek, tahap perencanaan, proyek perencanaan oleh tim implementasi untuk mengkoordinasikan semua tahapan, termasuk kepentingan utama. Nah, 10 area kompetisi yang ada direncanakan sedemikian rupa sehingga implementasi fungsi-fungsi tersebut kemungkinan akan menghasilkan sesuai dengan harapan pengguna. Nah, selain dieksekusi atau implementasi, biasanya membutuhkan tenaga dan biaya yang tidak sedikit karena tahap implementasi berjalan dengan baik dan benar. Jika tahap perencanaan disusun sedemikian rupa sehingga kesalahan terjadi seminimal mungkin.
Baik, selanjutnya yang ketiga ada executing proses atau pelaksanaan proyek itu dimulai dengan finalisasi perencana di semua departemen, kemudian buka proses pertama dengan proses pertemuan untuk pengguna dan pemangku kepentingan utama lainnya. Implementasi berarti pelaksanaan semua kegiatan yang dilakukan setelah melalui proses perencanaan yang matang. Kemudian yang keempat ada controlling proses atau pemantauan dan pengendalian proyek. Itu merupakan tahapan yang selalu dilakukan selama proses pelaksanaan. Nah, dilakukan oleh personel jaminan kualitas segera sebelum pembentukan produk. Pastikan langkah-langkah proses operasional seperti yang didefinisikan. Petugas kualitas memastikan bahwa proses yang siap diluncurkan ke pasar adalah produk yang memenuhi kebutuhan. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu closing proses atau penutupan proyek. Nah, fase terakhir dari siklus hidup manajemen proyek ada satu langkah terakhir yang perlu diperhatikan, terutama dimulai dari manajemen sehingga tidak ada yang tertinggal pada tahap terakhir kegiatan manajemen proyek. Nah, selanjutnya di sini ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian itu dilakukan di UT Briantani, sebuah usaha dagang yang bergerak di bidang penjualan pupuk dan obat-obat pertanian yang berlokasi di Desa Wangandalam, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari bulan Maret 2025 hingga Agustus 2025 selama 90 hari kalender. Penelitian mencakup kegiatan observasi langsung, wawancara dengan pemilik usaha, pengumpulan data transaksi, perencanaan sistem informasi, pengembangan perangkat lunak, hingga tahap uji coba dan evaluasi sistem. Kemudian di slide selanjutnya di sini ada tahap uji coba. Yang pertama tahap analisis dan perencanaan sistem selama 30 hari, dimulai dari minggu pertama hingga kedua, diidentifikasi kebutuhan sistem dan permasalahan dalam proses pembukuan dan stok. Yang selanjutnya di minggu ketiga yaitu penyusunan desain sistem meliputi fitur utama, struktur data, dan alur proses. Yang ketiga minggu keempat yaitu finalisasi desain dan persiapan pengembangan perangkat lunak. Kemudian yang kedua ada tahap pengembangan dan implementasi sistem selama 41 hari. Yaitu minggu kelima hingga ke-7 proses pengembangan sistem menggunakan Python, MySQL, dan Laravel. Kemudian minggu ke-8 hingga ke-9 uji coba sistem untuk memastikan fungsionalitas dan keamanan berjalan baik. Minggu ke-10 pelatihan pengguna, pemilik dan karyawan dalam pengoperasikan sistem. Kemudian minggu ke-11 dan 12 implementasi sistem di lingkungan operasional UD Briantani. Ketiga ada tahap pemeliharaan dan optimalisasi selama 20 hari, minggu ke-13 hingga ke-15. Nah, minggu ke-13 dan 15 ini yaitu perbaikan sistem berdasarkan hasil uji coba dan pemasukan dari pengguna. Kemudian minggu ke-16 evaluasi menyeluruh terhadap implementasi sistem dan dokumentasi akhir proyek. Nah, untuk slide selanjutnya di sini ada estimasi perkiraan biaya. Jadi estimasi harga untuk membangun sistem ini adalah sebesar 5 juta rupiah. Oke, next untuk selanjutnya di sini ada estimasi sumber daya. Yang pertama itu sumber daya manusia, yaitu 3 orang tim proyek dan tugasnya sebagai berikut. Yang pertama itu programmer, 1 orang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem digital. Yang kedua ada analisis sistem dengan 1 orang menganalisis kebutuhan bisnis dan memastikan sistem sesuai dengan operasional toko. Yang ketiga ada trainer dan dokumentasi, 1 orang memberikan pelatihan kepada pemilik usaha dan karyawan serta menyusun dokumentasi sistem. Kedua yaitu sumber daya material. Yang pertama ada perangkat keras dan kedua ada perangkat lunak. Oke, selanjutnya di sini ada tabel aktivitas global. Saya akan menjelaskan beberapa aktivitasnya. Yang pertama ada analisis kebutuhan dengan deskripsi, mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan proyek sistem informasi pembukaan serta manajemen stok di Briantani. Nah, estimasi waktunya 7 hari, estimasi biayanya 250.000. Yang kedua ada perancangan sistem dengan deskripsi mendesain konsep sistem digital dan meliputi fitur utama seperti pencatatan transaksi otomatis, pelacakan stok, dan pembuatan laporan dengan estimasi waktunya 10 hari dengan estimasi biayanya itu sebesar 500.000. Nah, yang ketiga itu ada pengembangan sistem pembuatan perangkat lunak berbasis web atau aplikasi sederhana untuk pencatatan transaksi dan stok. Nah, estimasi waktunya itu 20 hari dengan biaya estimasinya itu sebesar 1.750.000.
Yang keempat ada uji coba dan evaluasi, yaitu pengujian sistem untuk memastikan fungsionalitasnya serta evaluasi dari pemilik usaha dan karyawan dengan estimasi waktunya sebanyak 7 hari dengan estimasi biayanya itu sebesar 500.000. Yang kelima itu ada pelatihan pengguna, yaitu memberikan pelatihan kepada pemilik usaha dan karyawan dalam penggunaan sistem digital dengan estimasi waktunya itu sebanyak 3 hari dengan estimasi biayanya sebesar 250.000. Yang keenam itu ada implementasi dan pemantauan awal, yaitu penerapan sistem secara langsung dan pemantauan kinerja awal untuk memastikan sistem berjalan sesuai rencana. Estimasi waktunya itu sebanyak 14 hari dan estimasi biayanya itu 750.000. Nah, yang ketujuh itu perawatan dan pengoptimalan, itu melakukan pemeliharaan rutin serta menyempurnakan sistem berdasarkan umpan balik pengguna, yaitu estimasi waktunya sebanyak 30 hari dan estimasi biayanya itu 1 juta. Jadi totalnya itu ada 91 hari untuk estimasi waktunya serta estimasi biayanya itu sebesar 5 juta. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tabel pengerjaan waktunya. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan, dimulai dari 26 bulan 3 2025 sampai dengan bulan 4 tanggal 3 2025. Selanjutnya ada yang kedua ada perencanaan atau perancangan sistem. Rancangan sistem itu dimulai dari hari Senin tanggal 7 bulan 4 2025 sampai dengan Jumat 18 bulan 4 2025. Yang ketiga ada pengembangan sistem. Nah, pengembangan sistem ini di sini itu dimulai dari Senin 21 bulan 4 2025, selesainya itu Kamis 29 bulan 5 2025. Kemudian yang keempat itu ada uji coba dan evaluasi dimulai dari Senin tanggal 2 bulan 6 2025 hingga Rabu 11 bulan 6 2025. Yang kelima ada pelatihan pengguna, yaitu dimulai dari Kamis 12 bulan 6 2025 sampai dengan Senin 23 bulan 6 2025. Yang keenam ada implementasi dan pemantauan awal, itu dimulai dari Selasa tanggal 24 bulan 6 2025 hingga Jumat tanggal 11 bulan 7 2025. Yang ketujuh ada perawatan dan pengoptimalan, yaitu dimulai dari hari Senin 14 bulan 7 2025 hingga selesainya itu Jumat 22 bulan 8 2025. Perkenalkan, nama saya Kalista Levnado Tulong. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini sudah ada tampilan aktivitas utama dalam proyek kami dalam berupa Gantt chart yang diawali dengan analisis kebutuhan sistem pada akhir April sampai dengan awal Mei 2025. Perancangan sistem dari awal sampai pertengahan Mei 2025. Pengembangan sistem dari pertengahan Mei sampai awal Juli 2025. Ada uji coba sistem dari awal sampai pertengahan Juli 2025. Lalu dilanjutkan dengan pelatihan pengguna yang dimulai di pertengahan Juli 2025. Ada implementasi dan pemantauan awal dari akhir Juli sampai awal Agustus 2025. Penutupan dan evaluasi proyek pada awal sampai pertengahan Agustus 2025. Untuk ringkasan visualnya yang mempermudah pembaca untuk mengerti dari susunan aktivitas utamanya adalah untuk warna biru muda, itu merupakan tahap aktif dari proyek kami, lalu warna merah yang merupakan indikasi perbaikan minor atau potensi kendala, warna biru gelap yang ada garisnya, itu merupakan pemeliharaan rutin pasca proyek. Selanjutnya adalah Work Breakdown Structure atau WBS. Dalam proyek ini, kami membagi seluruh proses pengembangan sistem menjadi 7 tahap utama, yang dimulai dari tahap analisa kebutuhan, melalui identifikasi masalah, wawancara, dan juga dokumentasi dari kebutuhan sistem yang nantinya akan diperlukan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tahap perencanaan sistem yang mencakup desain database, alur kerja, dan juga rancangan-rancangan fitur. Untuk tahap ketiga adalah pengembangan sistem di mana fitur-fitur seperti manajemen stok, transaksi, laporan keuangan, kita bangun, kita coding, dan juga kita integrasikan. Lalu setelah itu dilakukan uji coba
sistem untuk memastikan fitur-fitur yang disediakan berfungsi dengan baik, lalu dilanjutkan dengan pelatihan dalam kasus ini bagi pemilik dan juga karyawan toko. Tahap berikutnya adalah implementasi dan pemantauan awal, yaitu penerapan sistem secara penuh di lingkungan toko, sembari kita awasi performanya, lalu terakhir dilakukan penutupan dan juga evaluasi yang termasuk refleksi perbaikan akhir serta dokumen hasil proyek akhir. Selanjutnya adalah manajemen resiko. Untuk resiko pertama yang kami antisipasi adalah karyawan kesulitan dalam menggunakan sistem yang baru. Nah, dampaknya adalah proses pencatatan transaksi malah jadi terhambat. Upaya yang bisa kita lakukan adalah secara berkala menyediakan panduan penggunaan bagi pengguna baru. Lalu yang kedua adalah gangguan teknis atau bug pada sistem. Dampaknya, data tidak akurat dan sistem tidak berfungsi dengan optimal. Upaya yang kita harus lakukan adalah menguji sistem sebelum implementasi dan menyediakan dukungan-dukungan teknis. Yang ketiga, koneksi internet tidak stabil. Dampaknya itu keterlambatan akses kepada sistem. Upaya yang bisa kita lakukan adalah menyediakan opsi offline mode untuk pencatatan transaksi sementara. Yang keempat, keamanan data terancam oleh hacking atau kehilangan data. Dampaknya adalah potensi kebocoran data usaha. Upaya yang bisa kita lakukan adalah menerapkan sistem keamanan dengan menggunakan enkripsi dan juga backup secara rutin. Lalu yang kelima ada biaya pengembangan yang melebihi anggaran. Dampaknya adalah proyek menjadi terhambat atau bahkan tidak dapat selesai. Upaya yang dapat kita lakukan adalah mengontrol penggunaan anggaran dan mencari solusi untuk menghemat biaya. Selanjutnya adalah manajemen resiko yang lebih berfokus kepada sistem yang akan dirancang. Yang pertama ada resiko kesalahan pencatatan transaksi. Dampaknya adalah kesalahan laporan keuangan yang berakibat pada pengambilan keputusan yang salah. Hal itu disebabkan oleh pencatatan manual dan yang rentan terhadap human error. Strategi mitigasi atau strategi yang kami upayakan di sini adalah implementasi sistem pencatatan digital, lalu pelatihan karyawan dalam penggunaan sistem. Yang kedua, ketidaksesuaian stok barang yang akan berdampak pada kehabisan stok saat permintaan tinggi atau bahkan overstock. Hal ini disebabkan oleh data yang disajikan tidak real-time, pencatatan juga tidak terintegrasi. Maka dari itu, strategi mitigasinya adalah sistem manajemen stok yang otomatis dan juga terintegrasi, dan juga melakukan audit stok secara rutin. Yang ketiga, keterlambatan laporan keuangan. Hal ini berdampak dengan terhambatnya pengambilan keputusan dan juga sulit merencanakan keuangan. Hal ini disebabkan oleh proses manual dan juga memakan waktu, sehingga dapat menunda pengambilan keputusan. Strategi mitigasinya adalah penerapan sistem laporan keuangan yang juga otomatis, lalu ada reminder mingguan atau bulanan untuk pembaruan laporan. Keempat, kehilangan data transaksi. Hal ini berdampak dengan kehilangan riwayat keuangan dan juga stok. Penyebabnya catatan hanya disimpan secara fisik. Oleh karena itu, strategi mitigasinya adalah melakukan backup data secara berkala melalui cloud atau juga data lokal. Sistem informasi dengan fitur penyimpanan dan keamanan data juga kami anjurkan. Lalu, ketergantungan pada operator manual. Hal ini akan berdampak pada operasional yang terhenti jika operatornya tidak ada. Penyebabnya, tidak semua karyawan mengerti sistem. Maka strategi mitigasinya adalah desain sistem yang user-friendly atau ramah terhadap user-user non-teknis yang tidak familiar dengan sistem yang sudah terdigitalisasi. Lalu memberikan pelatihan menyeluruh dan juga panduan kepada pengguna untuk dapat mengoperasikan sistem. Yang keenam, biaya implementasi teknologi yang tidak efektif. Dampaknya adalah kerugian finansial
dan juga sistem yang tidak maksimal. Penyebabnya adalah salah pilih vendor atau fitur tidak sesuai dengan kebutuhan. Strategi mitigasinya dengan melakukan studi kebutuhan sebelum pengembangan. Konsultasi dengan ahli sistem informasi juga diperlukan. Yang ketujuh, gangguan teknologi atau sistem. Dampaknya adalah aktivitas operasional akan menjadi terhambat. Penyebabnya adalah terjadi error pada software atau hardware yang mengalami kerusakan. Strategi mitigasinya adalah maintenance secara berkala. Lalu tim support IT atau vendor harus terpercaya. Yang kedelapan, resistensi terhadap perubahan. Karyawan enggan menggunakan sistem baru. Penyebabnya adalah kurangnya pelatihan atau sosialisasi. Strateginya adalah pendekatan partisipasif saat implementasi, juga pemberian edukasi tentang manfaat sistem digital yang lebih mendalam. Selanjutnya untuk sumber daya proyek, kami memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Berikut merupakan pembagian peran dan juga tanggung jawab dalam pengembangan proyek sistem informasi, pembukuan, dan manajemen stok beserta sumber daya yang kami butuhkan. Yang pertama adalah programmer. Untuk peran dan tanggung jawabnya adalah membangun logika bisnis, membangun modul pembukuan yang terdiri dari pencatatan transaksi, perhitungan laba rugi, dan lain-lain. Lalu modul manajemen stok yang terdiri dari auto update stok, alert stok habis, atau notifikasi kalau stok sudah menipis. Lalu ada validasi data, contohnya adalah mengecek stok sebelum transaksi. Yang kedua adalah integrasi dengan database, yaitu dengan membangun laporan bulanan atau menyediakan riwayat transaksi. Yang ketiga, keamanan. Membangun autentikasi user dengan role admin, kasir, atau staf gudang, dan juga menyediakan enkripsi terhadap data-data yang sensitif. Contohnya data harga dan juga data pelanggan. Yang keempat, membangun antarmuka pengguna yang diutamakan adalah antarmuka yang mudah digunakan untuk pengguna-pengguna yang non-teknis. Lalu yang terakhir, mengembangkan sistem secara efektif sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk sumber daya proyek yang kedua, ada sistem analis. Fungsinya adalah memastikan solusi teknologi informasi yang dibangun tepat guna, efisien, dan juga sesuai dengan budget. Lalu hasil analisisnya akan dijadikan panduan bagi developer dalam mengimplementasikan terhadap proyek pembukuan dan juga manajemen stok di UD Tani. Selanjutnya adalah trainer dan dokumentasi yang memiliki peran untuk menyusun materi pelatihan, melaksanakan pelatihan, melakukan evaluasi atau pemantauan terhadap pemahaman pengguna, dan yang keempat adalah menyimpan panduan pengguna. Selanjutnya di sini ada use case. Use case di sini yang kita pilih adalah admin. Tujuannya agar kita bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai semua fitur yang ada pada sistem. Alurnya di sini adalah admin melakukan login, atau jika belum memiliki akun bisa melakukan register. Lalu setelah memiliki akun dan juga bisa melakukan login, admin akan mengakses halaman dashboard. Di halaman dashboard, admin dapat mengakses menu karyawan, mengakses menu absensi, menu barang, menu proses barang, menu akun, menu transaksi, dan juga menu laporan-laporan yang terdiri dari buku besar, jurnal, neraca saldo, dan juga laba rugi. Selanjutnya adalah activity diagram. Activity diagram yang akan kami jelaskan ini merupakan activity diagram yang kami prioritaskan atau yang akan kami tonjolkan dalam pembangunan sistem pembukuan dan juga manajemen stok. Yang pertama di sini ada activity diagram data barang, terdiri dari admin dan juga sistem.
Interaksinya dimulai dari admin yang mengakses menu data barang, lalu sistem akan menampilkan daftar barang, admin akan melihat, dan dapat melakukan pengelolaan seperti tambah, edit, ataupun hapus terhadap data barang. Lalu sistem akan menampilkan sesuai dengan apa yang dipilih, seperti input data barang, lalu form edit, dan juga konfirmasi pesan apabila data akan dihapus. Lalu admin akan memilih atau mengedit atau mengkonfirmasi pesan penghapusan, maka sistem akan menyimpan atau melaksanakan sesuai dengan yang admin pilih. Dan juga sistem akan menampilkan data baru yang sudah dikelola. Lalu sistemnya berakhir. Untuk activity diagram yang kedua adalah activity diagram proses barang keluar. Kegiatannya dimulai dari admin yang mengakses menu barang keluar, lalu sistem akan menampilkan form, lalu form tersebut akan dikembalikan ke admin untuk diisi, lalu admin akan memeriksa apakah barang tersedia atau tidak dengan mengklik fitur cek barang. Lalu apabila muncul pesan barang kosong, maka akan dikembalikan ke halaman form barang keluar tersebut. Apabila barang tersedia, maka barang akan diproses untuk keluar. Lalu sistem akan mengurangi stok barang yang sebelumnya sudah dipesan, lalu akan menampilkan data barang keluar, yang nantinya apabila kita mengklik tombol simpan, maka sistem akan menyimpan data ke database laporan barang keluar. Tapi apabila kita mengklik cancel, maka sistem akan mengembalikan kita ke halaman tampilan form. Selanjutnya adalah activity diagram buku besar. Dimulai dari admin yang mengakses menu buku besar dari halaman dashboard, lalu akan sistem tampilkan halaman menu buku besar, lalu admin dapat memilih akun yang akan diperiksa, lalu sistem akan menghitung saldo per akun, dan sistem juga akan menampilkan saldo per akun, dan admin dapat mencetak hasil tampilan saldo per akun tersebut berupa PDF, lalu sistem akan mencetak keringkasannya sesuai dengan keinginan admin. Lalu alur kerjanya selesai. Kesimpulannya, berdasarkan pelaksanaan proyek pengembangan sistem informasi pembukuan dan manajemen stok di UD Toko Berantani dapat disimpulkan bahwa proyek berhasil diselesaikan sesuai waktu, ruang lingkup, dan juga kualitas yang direncanakan berdasarkan tahapan siklus hidup proyek atau project life cycle. Lalu, pendekatan manajemen proyek yang sistematis membantu mengidentifikasi kebutuhan pengguna secara tepat dan memastikan seluruh aktivitas berjalan dan terkoordinasi. Resiko-resiko proyek seperti keterlambatan, kendala data, dan juga keterbatasan pemahaman pengguna berhasil diminimalkan melalui perencanaan mitigasi yang efektif. Pelibatan aktif pemilik dan juga karyawan toko selama analisis hingga pelatihan turut berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi sistem di UD Toko Berantani. Lalu untuk sistemnya, evaluasi hasil menunjukkan bahwa sistem tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga diterima dengan baik oleh pengguna yang tercermin dari minimnya hambatan saat digunakan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai pelaksanaan proyek sistem informasi pembukuan dan juga manajemen stok berbasis web di UD Toko Berantani Brebes. Kami berharap pelaksanaan sistem ini dapat memberikan manfaat nyata dalam pengelolaan usaha dan juga menjadi solusi yang efektif bagi pelaku UMKM. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami terbuka untuk pertanyaan dan juga masukan. Sekian dan terima kasih.